Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Panggilan Terakhir di Villa Angker. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, di sebuah kafe yang cukup ramai, Doni dan teman-temannya duduk mengelilingi meja kayu yang penuh dengan gelas kopi dan sisa makanan ringan. Lampu temaram dan alunan musik jazz ringan dari speaker di sudut ruangan menciptakan suasana santai. Serius kalian percaya hal kayak gitu? Doni tertawa sambil menyeruput es kopinya. Villa kosong, mitos hantu, suara-suara aneh, semua itu cuman omong kosong. Rico yang duduk di seberangnya menyilangkan tangan sambil menyeringai. Kalau gitu kenapa nggak buktiin aja, nginep semalam di sana? Doni meletakkan gelasnya dengan bunyi pelan. Di mana? Fajar, yang dari tadi sibuk bermain ponsel menoleh. Villa tua di pinggir kota, yang orang-orang bilang angker itu. Yang di dekat hutan pinus. Aldi, teman mereka yang lain, ikut menimpali. Katanya dulu ada satu keluarga yang tinggal di sana, terus suatu malam mereka semua hilang. Gak ada yang tahu kemana. Doni terkekeh. Dan kalian percaya? Rico mengangkat alisnya memancing. Kalau nggak percaya, buktikan. Nginep semalam di sana, sendirian. Doni menatap mereka satu persatu. Sekilas, ia bisa melihat tantangan di mata mereka. Mereka ingin melihat seberapa beraninya dia. Hadiah? Doni akhirnya bertanya, mencoba membuatnya lebih menarik. Aldi tertawa. Kalau lu berhasil, kita semua traktir lu makan enak selama seminggu. Doni tersenyum miring. Sepakat, Fajar bersiul. Wah, gua gak sabar lihat ekspresi lu besok pagi. Rico menyeringai. Jangan lupa bawa kamera, siapa tahu lu bisa jadi YouTuber horor. Semua tertawa, tapi hanya Doni yang tetap tenang. Baginya, ini hanya permainan. Tidak ada yang perlu ditakuti. Atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Doni tiba di depan villa tua itu sekitar pukul 11 malam. Udara dingin menusuk kulitnya, membuatnya merapatkan jaketnya. Villa itu berdiri dengan megah, tapi jelas sudah lama ditinggalkan. Cat dindingnya mengelupas. Jendela-jendelanya gelap seperti mata kosong yang mengawasi. Pintu kayunya sedikit terbuka seakan mengundangnya masuk. Doni menyalakan senter dari ponselnya dan merekam. Oke, gue di sini. Villa tua yang katanya angker. Mari kita buktikan. Suasana sunyi. Tidak ada suara jangkrik, hanya hembusan angin yang membuat ranting-ranting pohon bergesekan. Ia melangkah ke dalam. Lantai kayu tua berderit di bawah sepatunya. Bau lembab langsung menyerua, bercampur dengan aroma kayu lapuk. Ruangan utama luas dengan perabotan tua yang masih tertata. Sebuah piano tua berdiri di sudut, tertutup debu tebal. Doni menelan ludah. Nih rumah kayak museum, gak ada yang serem. Tiba-tiba, klik, pintu di belakangnya menutup sendiri. Doni membalikkan badan, menyorotkan senter ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa, ia terkekeh gugup. Angin mungkin. Ia berjalan lebih dalam, menuju lorong yang lebih gelap. Ada beberapa pintu di sisi kiri dan kanan. Salah satu pintu, yang sedikit terbuka, menarik perhatiannya. Doni mendorongnya perlahan. Itu kamar tidur. Kasur tua, lemari kayu, dan sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan. Saat ia melangkah masuk, sesuatu terasa aneh. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Cermin di sudut ruangan tampak seperti berkabut. Lalu, perlahan-lahan, muncul jejak tangan di permukaannya. Doni terdiam, darahnya terasa membeku. Tangannya gemetar saat mengangkat ponsel untuk merekam. Tapi sebelum sempat menekan tombol, tok, 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 suara ketukan dari dalam lemari. Doni tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ia tidak bisa lari sekarang. Tidak setelah semua ocehannya di kafe tadi.
Dengan napas berat, ia mengulurkan tangan dan perlahan membuka lemari itu. Di dalamnya, kosong. Doni menghela napas, lalu tertawa kecil. Hahaha, cuma suara kayu. Tapi saat ia hendak menutup lemari, sesuatu berbisik di telinganya. Pergilah sebelum terlambat. Doni membeku. Itu bukan suara pikirannya sendiri. Itu suara lain. Dan yang lebih menyeramkan, suara itu berasal dari balik cermin. Doni berdiri terpaku. Tenggorokannya terasa kering, bulu kuduknya meremang. Perlahan ia menoleh ke arah cermin besar di sudut kamar. Kabut di permukaan cermin mulai memudar, memperlihatkan pantulan dirinya. Tapi ada yang aneh. Di belakangnya, tampak siluet samar. Sosok itu berdiri diam, lebih tinggi darinya, dengan postur membungkuk dan wajah yang kabur. Seolah tidak memiliki bentuk yang jelas. Doni tersentak dan berbalik, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi saat ia kembali menatap cermin, sosok itu kini semakin jelas. Pergilah. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Doni melangkah mundur, tangannya gemetar memegang ponsel. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi, hanya ketakutan yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Tapi saat ia berkedip, sosok di cermin bergerak maju. Bukan pantulan Doni, melainkan bayangan itu sendiri. Dalam kepanikan, Doni meraih ponselnya dan merekam. Oke, ini udah nggak lucu. Ia mundur ke arah pintu, tapi brak, pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Doni berlari dan mencoba membukanya, terkunci. Jantungnya berdetak kencang, nafasnya memburu. Ia menoleh ke cermin dan kali ini, sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Dan sebelum Doni sempat menjerit, tangan pucat keluar dari dalam cermin. Doni menjerit dan terjatuh ke lantai. Tangan itu mencoba meraihnya, jari-jarinya panjang dan kaku seperti bukan milik manusia. Doni merangkak mundur, menendang-nendang udara, mencoba kabur. Tapi sesuatu menarik kakinya. Bayangan hitam dari dalam cermin menggeliat keluar, merayap seperti kabut pekat. Doni menjerit, "Tolong! Siapapun tolong!" Tapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang bisa menolongnya. Ia berusaha meraih sesuatu, apa saja, dan tangannya menemukan pecahan kayu di lantai. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melemparkan kayu itu ke arah cermin. Prang! Cermin itu pecah berkeping-keping. Tangan yang mencengkeram kakinya lenyap. Bayangan hitam itu menghilang. Doni terengah-engah, merangkak menjauh dari pecahan kaca. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membanjiri wajahnya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, Doni bangkit dan berlari keluar. Tapi saat ia sampai di lorong, sebuah suara berbisik di telinganya, "Kau tidak akan bisa pergi." Doni tersentak dan berbalik cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar jelas di telinganya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa berdentam di dadanya. Ia harus keluar dari sini. Sekarang juga. Tanpa pikir panjang, Doni berlari menyusuri lorong panjang yang remang. Setiap langkahnya memantul di dinding, menciptakan gema yang aneh. Villa ini terasa lebih besar dari yang ia duga. Ia sampai di ruang tamu. Pintu utama hanya beberapa meter di depannya. Dengan napas tersengal, ia berlari dan meraih gagang pintu. Terkunci. Doni mengerang frustasi. Sial, harusnya ini nggak mungkin bisa kekunci sendiri. Ia menyorotkan senter ke sekitar. Ada jendela di sebelah kanan. Kalau pintunya tidak bisa dibuka, ia bisa keluar lewat sana. Doni mendekat. Ia mengintip keluar jendela, gelap. Tapi, ada sesuatu di luar. Seseorang berdiri di pekarangan, tinggi, diam. Wajahnya tak terlihat karena gelap. Doni menelan ludah. Siapa itu? Ia mengangkat ponsel untuk merekam. Saat lampu flash menyala, sosok itu menghilang. Doni membalikkan badan, tubuhnya gemetar. Dan saat itulah ia menyadari, pintu di belakangnya terbuka perlahan.
dengan sendirinya. Suara deritnya begitu nyaring di tengah keheningan. Doni berdiri, diam. Ia tahu tidak ada orang di sana. Tapi, ada sesuatu yang membukanya. Pelan-pelan, kepalanya menoleh ke belakang. Di dalam kegelapan ruang tamu, dua mata merah menatapnya dari lorong. Lalu, terdengar suara seretan kaki, mendekat. Doni menahan napas, tubuhnya kaku. Dari dalam kegelapan, suara seretan kaki semakin jelas, perlahan, mendekat ke arahnya. Srek, srek. Doni menyorotkan senter ke lorong. Cahaya kuning pudar menembus kegelapan, mengungkapkan sosok yang merayap di lantai. Sosok itu bukan manusia. Tangan dan kakinya panjang tidak wajar, tubuhnya kurus dengan kulit pucat kebiruan. Kepala itu bergerak, namun wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung. Hanya sebuah mulut menganga, mengeluarkan suara napas berat. Doni tersentak mundur, punggungnya menabrak pintu. Sosok itu berhenti, kepala kosongnya menoleh cepat ke arahnya. Lalu, berjalan merangkak dengan kecepatan tidak manusiawi. Doni berteriak panik dan meraih sesuatu di meja, sebuah vas bunga. Dengan tenaga penuh ia melempar vas itu ke makhluk tersebut. Brak! Vas hancur. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan, tubuhnya berkedut. Tanpa membuang waktu, Doni berlari ke arah jendela dan memukulnya dengan bahu. Brak! Kaca pecah. Doni merangkak keluar dengan luka di lengannya. Angin malam menerpa wajahnya, tapi ia tidak peduli. Ia segera berlari menjauh dari villa. Namun baru beberapa meter, serek, serek. Suara seretan kaki itu masih terdengar. Doni menoleh. Di balik jendela yang pecah, sosok itu masih di dalam. Tapi, mulutnya kini menyeringai lebar. Dan ia berbisik, belum selesai. Doni berlari secepat mungkin. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. Villa itu semakin jauh di belakangnya, namun rasa takut masih mencengkeramnya. Jalan setapak di tengah hutan terasa panjang tak berujung. Cabang-cabang pohon melambai seolah ingin meraihnya. Angin berdesir pelan membawa bisikan samar. Belum selesai. Belum selesai. Doni menutup telinga. Itu hanya halusinasi pikirnya. Harus segera sampai ke motornya. Tapi saat ia melihat ke depan motornya tidak ada. Doni membelalak. Ia jelas meninggalkan motornya di dekat gerbang villa. Sekarang yang tersisa hanyalah tanah kosong dan dedaunan kering. Gak mungkin. Gak mungkin. Tangannya merogoh saku mengambil ponsel. Ia menyalakan layar dan mencoba menelepon seseorang, siapa saja, tapi tidak ada sinyal. Saat itu juga udara berubah, dingin, begitu dingin. Seperti ada sesuatu yang mengelilinginya. Doni menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Hutan sunyi, terlalu sunyi. Srek, srek, suara itu lagi. Seretan kaki. Doni menggigit bibir. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Dan di sana, berdiri di antara pepohonan, sosok itu, tinggi, kurus. Mulutnya masih menyeringai. Tapi, kini, dari kegelapan di belakangnya, muncul sosok lain. 1, 2, 3, lebih banyak lagi. Mereka semua berjalan perlahan ke arahnya. Doni mundur. Jantungnya berdetak semakin kencang. Tapi tiba-tiba salah satu sosok itu berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Doni menjerit dan berbalik berlari sekencang mungkin. Tapi ia tahu, mereka lebih cepat. Doni berlari sekencang mungkin, tapi suara langkah di belakangnya semakin dekat. Jantungnya berdebar keras. Kakinya terasa semakin berat. Ia menoleh cepat. Sosok itu berlari dengan kecepatan tidak manusiawi. Tangannya yang panjang hampir meraihnya. Tidak! Jangan! Doni menjerit dan melompat ke sisi jalan, menyelinap di antara pepohonan. Dedaunan kering berjatuhan saat ia berusaha bersembunyi di balik batang pohon besar. Nafasnya tersengal.
Tangannya menekan dada, mencoba mengatur pernapasan. Hening. Hanya suara angin yang berdesir pelan. Doni menutup mulutnya rapat-rapat, berusaha tidak bersuara. Matanya mengintip perlahan dari balik pohon. Sosok itu tidak ada. Doni menelan ludah. Apakah mereka pergi? Ia merogoh ponselnya dengan tangan gemetar, mencoba menyalakan senter. Cahaya redup menerangi tanah berlumut di depannya. Lalu, tiba-tiba, sesuatu berbisik di belakang telinganya. Kau pikir bisa lari? Doni membeku. Napasnya tercekat. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia menoleh ke belakang. Dan di sana, wajah itu, tepat di belakangnya. Mulut lebar menyeringai. Mata kosong menatap tajam. Ah! Doni melompat mundur dan berlari. Kali ini ia tidak peduli lagi kemana harus pergi. Ia terus berlari dan berlari. Hingga akhirnya, ia kembali ke depan villa. Doni terdiam, matanya membelalak. Tidak, aku kan sudah lari jauh. Kenapa aku balik lagi? Villa itu masih berdiri angker di hadapannya, dengan jendela pecah yang tadi ia lewati. Hutan di belakangnya terasa seperti dinding tak kasat mata. Tidak ada jalan lain. Lalu, di teras villa, pintu yang tadi tertutup kini terbuka, mengundang. Dan suara itu kembali terdengar. Belum selesai, Doni berdiri terpaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya memburu, pikirannya kacau. Kenapa dia kembali ke villa ini? Padahal ia sudah berlari sejauh mungkin, melewati jalan setapak, masuk ke dalam hutan. Tapi kini, ia berdiri lagi di depan villa tua itu. Dan pintunya terbuka. Hening. Hanya suara dedaunan kering yang berdesir tertiup angin. Doni melirik ke kanan dan kiri, mencari jalan lain. Tapi, tidak ada jalan lain. Hutan yang tadi luas, kini terasa sempit. Pepohonan tinggi mengelilinginya, seolah memaksanya masuk ke dalam villa. Doni menelan ludah. Lalu, suara itu terdengar lagi. Masuklah, suaranya berbisik dari dalam villa. Tidak, Doni tidak mau masuk. Ia harus cari jalan keluar. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang menariknya. Kakinya melangkah maju tanpa ia sadari. 1 langkah, 2 langkah, tubuhnya kaku, tapi kakinya terus melangkah sendiri. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menyeretnya masuk ke dalam villa. Tidak, jangan. Suaranya bergetar, tapi tidak ada yang mendengar. Doni melewati ambang pintu. Begitu ia masuk, pintu di belakangnya tertutup sendiri dengan keras. Brak! Doni tersentak dan menoleh. Ia berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Terkunci. Lagi. Ia menggedor-gedor pintu. Tolong, siapapun, tolong aku. Tidak ada jawaban. Lalu, udara berubah. Dingin. Gelap. Senter di ponselnya mulai berkedip-kedip. Dan akhirnya mati total. Doni kini berdiri dalam kegelapan total. Lalu suara itu terdengar lagi. Dekat. Tepat di belakangnya. Belum selesai. Doni membeku. Ia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Dengan tubuh gemetar ia menoleh. Dan di sana, sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Mulutnya menyeringai lebih lebar dari sebelumnya. Dan dengan suara parau ia berbisik, "Sekarang, kau milikku." Doni ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu semakin mendekat. Mulutnya yang menganga terbuka lebih lebar, seperti ingin menelannya hidup-hidup. Tap! Doni langsung berlari ke lorong. Nafasnya tersengal, tangannya meraba-raba. Dinding yang lembab, ia harus keluar dari sini. Tapi, lorong ini terus memanjang. Gelap, tanpa ujung. Tidak, ini bukan lorong yang tadi. Langkahnya semakin cepat. Kakinya menabrak sesuatu, meja tua yang berserakan. Cermin pecah di dinding memantulkan bayangan tubuhnya yang bergetar. Tapi, di dalam pantulan itu,
Ada sesuatu di belakangnya. Sosok hitam, tinggi, dengan mata merah menyala. Kau tidak bisa kabur. Doni menjerit dan membalikkan badan, tapi tidak ada apa-apa. Hanya lorong kosong, tidak. Ini pasti jebakan. Ia terus berlari. Nafasnya makin berat. Jantungnya terasa mau meledak. Tiba-tiba, di ujung lorong, ia melihat cahaya redup. Pintu keluar, Doni tersenyum. Ia berlari lebih cepat. Beberapa meter lagi, ia bisa lolos dari mimpi buruk ini. Seraka, tiba-tiba, tangan kurus pucat menjulur keluar dari dinding. Doni tersentak, tubuhnya terhempas ke belakang. Ia jatuh terduduk, menatap dengan ngeri. Dari dalam dinding, tangan-tangan lain mulai muncul. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan tajam. Mereka mulai merayap ke arahnya. Doni merangkak mundur, tapi punggungnya menabrak sesuatu. Dinding? Tidak. Doni menoleh pelan dan melihat wajah itu. Wajahnya sendiri, tapi dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Wajah itu berbisik, "Kau sudah mati." Doni terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar. Bayangan dirinya yang menyeramkan masih menatapnya dengan senyum mengerikan. "Kau sudah mati." "Tidak, itu tidak mungkin. Doni masih hidup. Aku masih hidup." Doni berteriak, matanya liar mencari jalan keluar. Tangan-tangan yang muncul dari dinding semakin dekat, mencoba meraihnya. Tapi, tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan. Semua suara mendadak menghilang. Doni menutup mata. Tubuhnya terasa ringan, seperti sedang melayang. Dan saat ia membuka matanya lagi, ia sudah berada di luar villa. Malam masih pekat. Udara dingin menyelimuti tubuhnya. Doni menoleh ke belakang. Villa itu masih berdiri di sana, tapi sekarang terlihat sepi dan biasa saja. Tidak ada suara. Tidak ada sosok menyeramkan. Ia menghela napas panjang. Ini sudah berakhir. Dengan langkah gemetar, Doni berjalan menuju motornya, yang kini sudah kembali. Berada di tempat semula, ia segera menyalakan mesin dan melaju menjauh tanpa menoleh lagi. Saat ia meninggalkan tempat itu, villa tua itu tetap berdiri diam, dalam kegelapan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi suara yang berbisik, semua telah berakhir.